Ya, baik. Terima kasih banyak, Padre Fidelis. Mungkin saudara-saudariku ada yang mau bertanya atau mau mohon klarifikasi atau mau berbagi. Ya, saya yakin bahwa apa yang dilakukan saudara-saudari kita di Atambua, tanpa mungkin mereka sadar, mereka sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Santo Fransiskus Assisi terhadap penderita kusta ya, penyandang kusta, di mana sekarang mereka melayani. Mungkin bisa berbagi Ibu Linda atau Ibu Teresia Saik, silakan. Baik, selamat malam. Malam. Mungkin mohon pencerahan sedikit terkait kadang-kadang di dalam kami memberikan pelayanan, uh, sebagai manusia kami memang memberikan pelayanan kepada sesama kami. Uh, Kadang macam timbul di dalam hati, ada keraguan apakah kami memberikan pelayanan ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh sesama kami yang menderita sakit. Kadang di dalam contoh pasien kusta, eh, ketika dokter sudah menentukan bahwa ia menderita penyakit kusta, tetapi kadang mereka belum menerima itu, sehingga kadang mereka menolak diagnosa tersebut, sehingga kadang dokter menyampaikan kepada kami sebagai perawat untuk menjelaskan, untuk memberikan penyuluhan yang lebih kepada mereka. Sehingga ada satu kasus seperti itu, bahwa bahkan ini penderitanya seorang ibu, sehingga bahkan suaminya tidak menerima diagnosa tersebut, bahkan hampir uh, sudah pegang parang, sehingga kami ke rumahnya, kami melakukan pendekatan. Yang saya sampaikan seperti ini, penyakit kusta ini masih dari zaman Yesus, zaman Tuhan Yesus, penyakit ini sudah ada. Pada zaman Tuhan Yesus, mujizat, Tuhan hanya bersabda saja, orang kusta bisa sembuh. Dan sampai dengan saat ini pun, mujizat Yesus, mujizat Tuhan Yesus ini masih tetap ada. Hanya melalui uh, tangan dokter, melalui obat, sehingga kita harus menerima. Karena memang hasil pemeriksaan semua sudah menunjukkan bahwa ibu ini kusta. Tapi dalam hati saya berdoa melalui Santo Pio, tolong bantu supaya ibu ini bisa menerima kondisinya. Ya, atas berkat penyertaan Santo Pio, akhirnya ibu tersebut juga menerima kondisinya, dan ia juga mau, ketika kita memberikan pengobatan, kemudian kami juga masuk dengan ketika ada kegiatan Soli Fodela della Sofferenza, yaitu ada perhatian dari uh, kita semua, teman-teman semua, perhatian kepada penderita kusta ketika kami uh, membawakan gambar Padre Pio, kemudian dengan perhatian berupa susu, sehingga orangnya mau menerima, dan saat ini pun sudah menyelesaikan pengobatan dan puji Tuhan sudah sembuh. Mungkin ini saja yang dapat saya sharingkan. Terima kasih. Oke, makasih. Mantap. Bagus. Luar biasa ya Bu Linda ya. Iya.
Dan masih berlangsung terus ya kunjungannya dari Devosan ya. Ya, masih. Iya. Ya. Baik, silakan yang lain mungkin ada yang mau sharing, bertanya berkaitan dengan pembelajaran pada malam hari ini. Saya Bu Ivo, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Wijang. Eh, Pater tadi saya tertarik cerita mengenai anak kecil yang diminta ibunya untuk bersyukur dan masuk ke dalam kamarnya untuk menyebut semua benda-benda sebagai alat untuk bersyukur. Kira-kira yang tepat bagi kita untuk bersyukur itu bagaimana caranya? Kalau saya pikir mungkin kita selalu berusaha menyelipkan rasa bersyukur itu di dalam setiap doa kita. Bagaimana menurut Pater? Baik, terima kasih Pak. Bagus sekali. Jadi, ya tadi itu gambaran anak, bagaimana anak-anak itu dididik untuk berdoa, ya harus dengan cara yang realitas seperti itu. Ya syukurilah apa yang kamu miliki. Yang karena itu diberikan orang tuanya kepadanya hadiah. Dari semua itu dia syukuri kepada Tuhan atas pemberian lewat orang-orang yang dia cintai, ibunya, bapaknya dan sebagainya. Nah, memang dalam doa-doa kita memang itu yang utama dan pertama, syukur. Permohonan itu sebenarnya kan kata dalam apa itu juga, sebelum kita minta pun dia sudah memberi kepada kita. Tapi yang kita apa itu syukur. Maka kebalikan sekarang doa-doa kita itu kan selalu permohonan. Kebalikan syukur. Ya kalau dikatakan itu 99% lah syukur, ya 1% lah permohonan itu. Itu kalau diberi secara matematik. Tetapi sebenarnya tidak bisa seperti itu. Jadi memang itulah, bukan hanya kita selipkan. Ya memang itu yang bangun pagi saja syukur kepada Tuhan. Ya, maka dalam 1 Tesalonika dikatakan ya bersyukurlah dalam segala hal. Ya, sekali lagi saya katakan ya bersyukurlah dalam segala hal, baik atau tidak baik waktunya. Itu yang utama Pak. Jadi bukan lagi permintaan, permohonan, syukur pada Tuhan. Kita bisa bangun pagi saja ya kita harus bersyukur pada Tuhan. Ya. Itu Pak. Jadi ya itulah hidup kita. Ya. Maka Maria pun magnificat, dia akan memuliakan Tuhan, dia memuliakan. Itulah magnificat, memuji Tuhan. Ya, hendaknya juga doa-doa kita itu ya lebih kepada memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur atas segala anugerah hidup yang kita terima. Itulah Pak. Jadi anak itu tadi menghitung apa yang ada dalam kamarnya, dia disyukuri kepada Tuhan. Secara secara sederhana lah begitu. Begitu Pak, makasih. Terima kasih, Pater. Jadi Ya. mungkin akhirnya kita merasa bahwa pemberian Tuhan itu ternyata lebih banyak lagi daripada apa yang kita minta. Betul. Itu dia. Terima kasih, Pater. Ada pertanyaan begini, Padre. Iya. Jika kita kembali kepada Tuhan, sebetulnya kan kita bersuka cita ya, karena kita pulang ke rumah Bapa. Tapi kita kan mengungkapkannya itu kan berduka cita. Ketika kita beres selamat ya bersuka cita sudah pulang ke rumah Bapak, dia mungkin kita dimaki sama orang yang kita kasih berita sukacita ya karena pulang ke rumah Bapak. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat kita kembali kepada pemiliknya ya, kita pulang ke rumah Bapak kan, harusnya bersuka cita. Tapi kita kan tidak, kita berduka cita. Nah, apakah ini ya tentunya yang pergi itu sukacita ya, dia pulang. Yang ditinggal ini dia berduka karena ditinggal. Jadi yang kita sampaikan itu kan bukan berduka cita atas meninggalnya orang itu ya, bersuka cita dengan orang itu kembali ke Tuhan, tetapi ikut merasakan duka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Iya, itu dia. Ya.
bersyukur ya. Kita kan bersyukur ya. Eh, Dalam eh, kematian pun kita harusnya bersuka cita kan begitu. ya, 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 Ini kan yang kita tuliskan kan semua duka cita. ya, ya, ya. Nah, jadi memang kan ya ini sudah satu kebiasaan sebenarnya. Sedangkan di beberapa tempat, kalau ada orang meninggal, mereka tidak menangis, malah mereka bersuka cita, bergembira, buat pesta. Ya, ada beberapa tempat itu melakukan. Karena mereka tahu yang meninggal itu kembali kepada penciptanya. Nah, kita karena sudah terbiasa oleh budaya, ya kita harus prihatin dengan ya. Jadi bukan kepada orang yang meninggal itu, tetapi kepada orang yang ditinggalkan itu. Kita turut merasakan apa yang dia rasakan. Itu harus dibedakan juga itu. Jadi seperti yang katakan Ibu itu ya, kepada orang yang ditinggalkan itulah kita katakan turut berduka. Kan pasti merasa secara manusia kehilangan. Tapi dalam iman ya justru eh, kita bersyukur karena dia kembali kepada penciptanya. Jadi memang beda-beda tipis itu. Itu Jadi dia. bagaimana kita menuliskannya ya, Pak Dre? Misalnya ya, turut bersuka cita atas berpulangnya, katakanlah ya, siapa ke rumah Bapak. Kan tidak Hmm. ada orang menulis begitu, Nah, turut itu bersuka nanti cita. kalau ditulis gitu di apa kita kita dimarahi itu. Jadi gitu kan sebenarnya dari hati kita ya kita mendoakan ya pasti orang itu ya kita mendoakan supaya dia kembali kepada pencipta kan. Ya, tapi untuk keluarga ya kita merasakan apa yang dia rasakan saja. Jadi hanya secara ya, istilahnya sapaan kita saja lah itu. Gitu. Karena kalau kita tulis nanti turut bersuka cita, waduh, eh, bagi orang yang mengerti seperti kita, ya oke. Tapi nanti bagi orang yang tidak mengerti, aneh ya, mengapa dikatakan turut bersuka cita? Berarti dia bersuka cita pergi apa ini? Eh, karena mungkin ada permusuhan dan macam-macam begitu kan? Bisa diartikan lain. Nah, ya Ibu itu dah. Evo, Ini karena Iya, sudah budaya kita di situ. Yuk. Ibu Evo, mungkin ya, dalam hal ini Sisil bisa cerita ya. silakan. Maksudnya berduka cita seperti ini. Adik saya waktu kehilangan suaminya itu baru usia 48. Hmm? Sedang anak-anak mereka masih kecil. Jadi kami sungguh berduka. Iya, karena dia pergi meninggalkan anak-anaknya yang kecil Ya. itu yang harusnya diurus. Waktu itu saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa diambil? Hmm. Diambil Hmm. ini dia tanggung jawabnya belum selesai gitu kan. Terus saya berdoa rosario setiap hari sampai 1 tahun. Hmm. Suatu saat jawabannya ada, yaitu ponakan saya bilang gini, eh, dia namanya tuh Yohanes Sukrata. Dia manggilnya Om. Dia bilang gini, tentu saja Om sudah dipanggil sama Tuhan karena Tuhan butuh untuk jadi malaikat-malaikatnya. Gitu aja. Waktu Hmm. itu saya sampai, "Hah, oh, itu terus saya lihat, oh saya sudah 1 tahun berdoa rosario hari itu jawabannya, Oh, gitu. Ya, ya. Itu dia. ya, lagi pula juga di dalam misa misa ini kremasinya, waktu itu Romo juga bilang bahwa kafling di atas tempat adik ipar saya itu sudah siap, jadi dia boleh pulang katanya gitu. Sedang kita belum bisa pulang katanya. Belum Jadi itu waktunya. ya itu menguatkan kami sedikit. Oke, Demikian mantap. sharing saya. Baik, makasih, Agus. Father, selamat Ya, malam. Saya Heri malam. mau bertanya. Ya, Saya mau bertanya begini, Father. Antara bersyukur dengan berpengharapan, apakah orang yang berpengharapan itu tidak bersyukur? Misalnya begini, si A punya mobil, mobil kijang lah begitu. ya, Dia berpengharapan pengen punya mobil yang lebih mewah, mobil Lexus. ya. Apakah si A ini tidak bersyukur? Karena dia mempunyai pengharapan yang lebih. Seperti itu, mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi pengharapan ini kan bukan eh, eh, tidak ditentukan oleh materi, ya.
Ya tadi saya katakan pengharapan kita itu ya kita ini di dunia ini hanya berziarah ya. Kita mendirikan tenda di dunia ini. Jadi sehebat apapun rumah kita, sehebat apapun kendaraan kita, dikatakan tadi kita hanya mendirikan tenda sementara. Ya, mengapa kita punya pengharapan yang lebih besar rumah kita itu di surga. Itulah yang punya pengharapan. Jadi makanya pun kita seperti dikatakan oleh Santo Paulus, makanya kita berlari ya, mengejar garis finish. Dan siapa yang bertahan dan setiap sampai akhir, itu yang diselamatkan. Jadi bukan jenis kendaraan apa nanti yang kamu pakai di dunia ini. Nah, itu bukan. Jadi tidak ditentukan oleh materi. Bahkan seringkali pengharapan kita itu dikecewakan oleh materi-materi itu. Itu. Jadi Jadi apakah yang berpengharapan materi itu dia termasuk orang yang kurang bersyukur gitu, Father? tergantung. Karena dia bersyukur kalau dia dapat sesuatu. Padahal bersyukur itu dapat atau tidak dapat pun dia tetap bersyukur. Itu dia. Kan maka nanti dia tidak dapat itu dia kecewa. Jadi tidak sesuai ekspektasinya. Itu. Di situ bedanya. Jadi beda orang yang berpengharapan tidak terikat. Kalau dikasih ya udah syukur. Tidak dikasih juga syukur. Itu orang yang berpengharapan. Karena bukan di situ saya ditentukan dari segi materi itu. Tapi yang menentukan bagaimana saya bersikap tentang materi itu. Nah, itu dia. Jadi bukan materi itu yang menentukan saya, tetapi bagaimana saya bersikap terhadap materi itu. Karena di materi itu bukan jawaban di dunia ini untuk saya, jawabannya itu nanti dikekal. Jadi bisa diartikan bahwa pasrahlah atas pengharapan kita gitu ya, Father. Ya itulah, karena kita punya apa? Kita punya, sama dengan apa Pak ya? Kalau kita mau berlari, apa yang mau kita kejar? Kalau kita berlari, kalau tidak ada juga tujuan kita, yang untuk apa kita berlari? Hanya sekedar olahraga saja. Jadi kalau kita mau melangkah ke depan, itu yang dikatakan satu Agustus sendiri, kontemplasi ke depan. Dia kan pengalamannya dulu, kan dia kan sangat terikat dengan dunia dulu Agustinus kan. Wah, apapun dia lakukan. Karena hanya aksio dia lakukan yang dia nikmati saat ini. Tapi ketika dia sudah melihat, berkontemplasi ke depan, apa tujuan hidup ini, apa makna hidup ini, maka dia katakan tadi, hanya aksion ini, peralihan itu ya kita pandang ke depan. Itu. Jadi itu yang membedakan orang yang berpengharapan dengan orang yang tidak. Ya itu. Jadi orang yang tidak itu ya meletakkan seluruh harapannya ya dia dalam keinginannya itu ya di dunia ini. Bagaimana materi bisa memuaskan dia, bagaimana hal-hal dunia ini memuaskan dia. Nah, itu. Nah, jadi itu bedanya, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Father. Ya. Silakan Emil. Ya, selamat malam, Padre. Malam. Saya ingin bertanya nih, Padre. Kan Yesus adalah kasih ya. Ya. Tapi di satu perikop di Lukas 12 ini ada tulis Yesus membawa pemisahan. Jadi aku datang melemparkan api ke bumi dan dia datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Dan juga ada pertentangan antara ayah melawan anak laki-lakinya, ibu melawan ayahnya, dan ibu melawan anak perempuan, dan sebagainya. Nah, perikop ini membuat saya bertanya-tanya gitu, Pater. Kenapa kok ada pertentangan ya? Kenapa Yesus ingin memisahkan gitu? Jadi paradoks dengan Allah adalah kasih menurut saya gitu. Mungkin Pater bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Emil. Bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya bukan paradoks dengan kasih, karena justru karena mengikuti Yesus itu terjadi pertentangan dalam keluarga. Di sini umpamanya ada beberapa umat kami, mereka memilih Katolik, ya terjadi apa? Dikeluarkan dalam keluarga, disingkirkan. Jadi
konteksnya yang dikatakan Yesus itu adalah ketika kita memilih Yesus, maka ada yang memusuhi kita, bukan hanya orang lain, keluarga sendiri, dilepaskan dari keluarga, dikutuk, dan sebagainya. Itu satu, konteksnya. Ya. Konteks lain, ketika kita mempercayai Allah, maka tantangan di sekitar kita, termasuk orang-orang di keluarga kita, ada konflik yang terjadi. Dan itu bukan omong kosong, terjadi. Terjadi. Jadi itu. Nah, yang ketiga, ketika juga walaupun kita sudah mempercayai Yesus, ada konflik dalam diri kita, itu yang saya katakan tadi, ada peperangan. Ya. Mengikuti Tuhan atau mengikuti keinginan sendiri. Di situ ada pertentangan dalam diri kita, ada perang. Tidak sehebat perang Palestina dengan Israel, tapi dalam diri kita kan ada perang. Kita mau melakukan yang baik, tetapi justru kita dibelokkan ke hal-hal lain. Jadi ada pertentangan, ya itu. Jadi itu maksudnya, Emi. Jadi bukan kontradiksi, kasih itu tetap, tetapi kita, ya, yang percaya kepada Tuhan itu mengalami tantangan, mengalami penolakan, mengalami konflik. Nah, itu. Jadi itu antar manusianya ya, Romo? Ya, betul. Itu dia. Oke. Jadi bukan Allah, Allah tetap kasih, tidak pernah berubah. Allah Ya. tidak pernah berubah. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin saya, Bu Evo. Oh ya, silakan. Selamat malam, Padre. Selamat malam. Padre, saya tertarik dengan kata misionaris. Untuk misionaris awam, saya ingin discernment, seandainya saya menjadi misionaris awam itu pilihannya apa aja, Padre? Artinya gini, saya kan kondisinya sekarang sudah, artinya keluarga inti sudah tidak ada semua. Saya tanggung jawab saya tinggal menyelesaikan keponakan saya akan nikah. Saya berpikir tahun ya sekitar 2026 lah saya ingin siap jadi misionaris awam yang artinya saya ingin kehendak Tuhan apa untuk saya, pergi kemana saya ingin siap gitu, Padre. Kalau saya diberi umur, saya masih diberi kesempatan, masih sehat, saya ingin berbuat yang benar-benar Tuhan mau kirim saya kemana gitu, Padre. Itu kira-kira Padre ada pernah ada misionaris awam, ya. Ada ya, ada ini dengan siapa ini? Saran atau apa? Ini saya Dion, Padre Dionisia, yang dulu sama Fang pernah ngobrol sama Padre juga di waktu itu di Sunter ya. Oke, baik. Dionisia, bagus sekali itu. Itu satu keinginan yang luar biasa. Kalau mau ada. Dulu waktu saya di New Zealand, ada beberapa dari Indonesia yang pergi ke New Zealand Selandia Baru menjadi misionaris. Ada satu dulu Tassa namanya, ya sampai juga dia menjadi misionaris, lalu dapat jodoh di sana, lalu sekarang udah tinggal di New Zealand, jadi juga misionaris, tapi awam. Lalu ada masih ada di sana juga beberapa lagi di Wellington. Kalau mau, nanti saya beritahu ada satu kelompok di Jakarta yang bisa memfasilitasi. Nah, itu kalau mau ke luar negeri menjadi misionaris. Tapi kalau di dalam negeri juga bisa disebut misionaris. Bagaimana? Bisa umpamanya ya menjadi pewarta. Itu beberapa saya kenal di Jakarta itu Sinta Suryo, Agustina. Jadi sudah mereka berkomitmen juga tidak menikah. Jadi melulu mereka menjadi pewarta. Si Dena Sukito juga bisa pergi keluar juga dia. Nah, kalau mau nanti saya perkenalkan. Boleh, Padre. Jadi menjadi misionaris bisa di dalam, bisa juga di luar. Nah, itu dia. Bagus sekali. Itu tugas mulia itu, bagus sekali. Itu dia.
Ya, Ya, saya ada, sedang ada. discernment, Padre. Saya berdoa supaya Tuhan masih beri kesempatan, masih beri kesehatan. Terima kasih, Padre. Nanti Ya. saya melalui Bu Evo ya saya. Ya, atau juga Terima bisa nanti pergi ke sekarang bisa pergi ke daerah-daerah Mentawai, Papua. Mereka pasti senang hati kalau bersedia menjadi pewarta. Itu. Iya, Padre. Baik, makasih, Terima Dion. kasih, Ya. Padre. Baik, terima kasih untuk semuanya saudara-saudaraku. Kita dapat belajar pada malam hari ini, ya, dan menjadi terpanggil satu sudah yang menjadi misionaris ya, karena tadi para misionaris harapan ya. Jadi sudah dipanggil Padre Pio satu nih, Ibu Dion ya, Mantap, mantap, bagus. dan nanti yang lain mengikut. Ya, Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dan kita akan terima berkat penutup dari Padre. Ya, terima kasih banyak Padre. Mari kita berdoa dan ditutup Padre dengan berkat. Baik, mari kita kembali bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami dapat mendengarkan pengajaran malam ini. Kami Devosan Padre Pius Group sungguh mengimani bahwa Engkau sangat peduli dengan kami. Walaupun dalam situasi yang kami alami masing-masing ada perasaan ketakutan karena kami dilanda berbagai hal, konflik, masalah, bahkan penyakit. Tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Maka kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kekuatan-Mu, kuasa-Mu kepada saudara-saudari kami. Bagi mereka yang sakit, yang kurang sehat, ya Tuhan kami mohon dengan kuat kuasa-Mu pulihkanlah saudara-saudari kami yang sakit. Dan bagi mereka yang punya beban, Tuhan ringankan dengan membuka jalan yang sungguh mereka butuhkan. Dan juga mereka yang punya konflik, semoga ada jalan keluar. Demikian juga yang punya beban secara ekonomi, kesulitan Tuhan, mencari kerja dan lain sebagainya, buka jalan untuk mereka Tuhan. Hanya ada harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas pertemuan kami malam ini, atas kebersamaan kami, semoga berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mohon lagi, lindungilah kami, termasuk istirahat kami malam ini, dan juga orang-orang yang tidak bisa menyebut nama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam kuasa-Mu, dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersamamu, Dan bersama Roh-Mu, kita sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang kesulitan dan yang sakit, istirahat kita malam ini, dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Terima kasih banyak Padre, terima kasih saudara-saudariku semua, sampai bertemu lagi.